Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Lutfia, NPM 1006030180015 dari Prodi Farmasi Universitas Islam Bandung akan menjelaskan tugas farmasi fisika mengenai surfaktan. Yang pertama adalah mengenai HLB dan prinsipnya. HLB adalah hydrophilic lipophilic balance, yaitu nilai untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan. Semakin rendah nilai HLB suatu surfaktan, maka akan makin lipofil surfaktan tersebut. Sedangkan makin tinggi nilai HLB surfaktan, maka akan makin hidrofil surfaktan tersebut. Bagian lipofilik molekul emulsifier adalah bagian nonpolar, biasanya terdiri dari persenyawaan hidrokarbon atau hidrokarbon aromatik atau kombinasinya, baik jenuh maupun tidak jenuh. Bagian hidrofilik merupakan bagian polar dari molekul seperti gugus sulfonat, karboksilat, amonium kuatenar, hidroksil, amina bebas, eter, ester, dan amida. Yang kedua ada mengenai Gibbs adsorption. Surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah dan membantu memindahkan fase cair dan akan terjadi pembasahan. Semakin kecil sudut kontak, artinya zat tersebut semakin mudah dibasahi. Tanah menolak air adalah hidrofobik, disebut fenomena hidrofobia. Hidrofobia disebabkan oleh pembusukan bahan organik yang menyebabkan mikroorganisme penumpukan lapisan yang melapisi tanah saat air ditambahkan ke tanah molekul tetap berada di lapisan yang menciptakan tetesan. Ini menunjukkan bahwa tanah kering. Faktor yang bekerja pada pembasah tanah digunakan untuk memperbaiki efek dari adsorpsi dan membantu dalam penyerapan air oleh tanah kering. Saat surfaktan dalam air ditambahkan ke tanah kering, ekor hidrofobik yang diinginkan surfaktan akan tertarik ke permukaan hidrofobik tanah, sehingga tanah kering akan mampu menyerap air yang akan meningkatkan pergerakan air ke dalam tanah. Hubungan yang terkait dengan surfaktan adalah memberikan Gibbs adsorption, yaitu persamaan yang mengukur jumlah surfaktan yang diserap persatuan luas dari perhitungan tegangan permukaan akibat garam kering menghasilkan pengurangan erosi tanah pada tanaman yang menghasilkan pencucian bahan kimia pertanian, dan surfaktan pestisida yang terkait dengan adsorpsi banyak digunakan dalam bahan kimia, industri pertanian, dan surfaktan yang dilihat dari pengeboran lumpur, pemulihan minyak, kontrol lingkungan, proses pemisahan, dan industri perminyakan. Kemudian yang terakhir ada mengenai potensial zeta. Potensial zeta adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid. Nilai potensial zeta berbanding terbalik dengan kecenderungan partikel berinteraksi. Untuk sediaan sistem dispersi, nilai potensial zeta ini sangat berperan untuk menentukan kestabilan dari suatu sediaan sistem dispersi, yang pada tetapannya nilai zeta potensial berbanding lurus dengan kestabilan suatu sistem dispersi. Makin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya flokulasi atau peristiwa penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar. Mekanismenya yaitu stabilitas dispersi koloid tergantung pada potensial zeta. Potensi zeta menunjukkan tingkatan tolak-menolak antara partikel yang bermuatan sama yang saling berdekatan. Koloid dengan nilai potensial zeta tinggi adalah elektrik stabil, sedangkan koloid dengan nilai potensial rendah cenderung akan mengental atau flokulasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.